Oke, back again masih di podcastnya Salimba Putih Biru, di bincang asik tanpa intrik, pelepas rindu alma matermu di Salimba Putih Biru. Berkarya di Salimba Putih Biru. Dan alhamdulillah kali ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Karena beliau ini adalah seorang alumni yang zaman jebot gitu, malahan mungkin saya belum lahir. Dan siapakah dia? Kita langsung saja kita kenalan, oke? Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, masih segar gitunya. Pura-pura nggak kenal dulu aja dulu ya Pak. Iya. Boleh diperkenalkan dulu namanya siapa? Nama saya Ocin Mulyana, alamat dari Kampung Simpen, Desa Simpen Kidul, Kecamatan Berbulimbangan, Kabupaten Garut. Waduh, orang Simpen ternyata. Saya itu belum bertanya alamat loh Pak. Bapak dengan nantangnya, dengan gagahnya, wah langsung menyebutkan kampung halamannya. Bapak Ocin ini sebetulnya alumni tahun berapa nih Pak masuk ke Salimba? Kebetulan saya alumni tahun 1985. Tahun 1985 masuk ke Salimba di sini. Dulu bukan namanya Salimba tetapi SMP Negeri Limbangan. Oh, dulu Salimba itu bukan SMP Negeri 1 Limbangan Pak ya? Bukan. SMP Negeri Limbangan. Limbangan langsung ya. Karena mungkin di Limbangan hanya ada Salimba saja ya, gitu. Salimba. Bener, keluarnya tahun 85, angkatan 85. 85 berapa? Ayo. 85. Oh, 85. Kayaknya saya punya kenalan ya di Salimba. Berarti kayaknya kakak kelas ya. Nggak akan disebutin nanti aja ya. Kenapa nih Pak? Kita ngobrol-ngobrol aja. Bapak kenapa milih Salimba waktu zaman dulu gitu? Kebetulan saya ini masuk ke SMP, bicaranya SMP Negeri Limbangan atau Salimba? Boleh lah, bebas lah pokoknya. Kan Pemuda Barreto gitunya, Pemuda Barreto ini. Ya. Jadi pasti ngobrolnya gitu. Ya. Silakan, mau Salimba, mau apa, bebas. Kebetulan saya jebolan dari SMP Negeri Limbangan. Ya dulu itu cuma ada 3 SMP yang ada di sini. Oh jadi ya dulu. Ya dulu. Dulu tuh berarti Bapak tuh masuk ke sini kalau keluar 85 berarti masuk 82. Masuk 82. Masuk 82 berarti ya. 82. Berarti 82. Pada waktu itu hanya ada 3 sekolah di Limbangan. Yang pertama adalah SMP Negeri Limbangan. Terus yang kedua SMP PGRI. Ya. Dan yang ketiga SMP Petang. SMP Petang. Di mana itu SMP Petang? Yang SMP Petang itu dulu ya SMP Petang. Lokasinya itu di depan Lapang Pasopati. Oh, yang Lapang Pasopati itu. Pasopati. Tapi sekarang masih ada nggak Pak? Sekarang itu sudah tidak ada. Oh, sudah nggak ada. Dan katanya diganti menjadi SMP Al-Fatah. Oh, yang sekarang Al-Fatah tuh dulunya iya. SMP Petang. Jadi dulu nih Salimba, jadi di Limbangan itu pada tahun 82 apa ya? 82 itu hanya ada 3 sekolah. Yang pertama adalah Salimba mungkin ya. Terus SMP PGRI dan SMP Petang. Kenapa Bapak milih ke sini? Oh, karena saya favorit gitu. Kan Bapak orang Simpen. Meskipun jauh di Simpen dulu belum ada SMP. Di sana juga nggak ada ya, belum ada. SMP. Cuma yang dari Simpen itu kebanyakan dari Desa Simpen Kidul yang melanjutkan sekolah itu rekan kami cuma 3 orang yang dari sekian orang yang keluar dari SMP dari SD. Dari SD. Ya. Jadi Bapak datang ke Limbangan jauh tuh dari Simpennya Gusti. Kan kalau dulu emang udah ada angkot gitu. Oh, dulu mobilnya itu masih mobil gelebeg. Apa itu mobil gelebeg itu mobil seperti mobil bak tetapi yang pakai di tiungan gitu. Di tiungan. Oh, saya lukaliku sekolah kesini nih sangat berkesan sekali lah. Jadi dulu nggak ada yang namanya angkot mungkin masih jarang, belum ada. Jadi mungkin dari Simpen ke Limbangan ini naik mobil ya. Mobil gelebeg. Mobil gelebeg jadi Salimber Gusti. Jadi itu mobil bak katanya, cuman yang ditutup pakai deklit. Nah, deklit lah atau apa gitunya. Jadi emang ada yang jurusan ke Limbangan?
Oh, jurusan Kelimbangan itu biasanya yang suka ke sini itu angkot juga ada. Cuma jarang. Cuma masih jarang. Cuma jarang. Cuma kalau sudah sore kan saya pulangnya kadang-kala sore dari sini. Kadang-kala yang anu ngajajab lah cek sunat. Oh, anu ngajajab. Anu ngajajab dari sini itu kadang-kala mobil lebih goong. Jadi ngahaja ngetem gitu. Ngahaja ngetem. Yang ngantosan anu uih kan Iya. itu. Aduh Gusti. Emang perjuangan ada aya nama pasti enaknya Pak nya. Tos aya ojek teh ada Grab segala rupa. Aya Grab, aya angkot, Iya. terus fasilitas orang tua pun di rumah nyetos garaduh motor Iya. lah kan tipayeun mah langki pangitan namanya. Iya. Ini Pak, suka duka perjalanan Bapak selama sekolah di sini ya. Dari Simpen ke Limbangan gimana Pak? Kan masuk itu jam berapa dulu? Jam 7. Dulu masuk jam 7. Berangkat dari rumah jam berapa Pak? Dari berangkat jam 5 saya berangkat jam 5. Jam 5. Jam 5. Jam 5. Ini ada orang Simpen nih ya Pak ya. Jam Kayaknya 5. belum mengalami kayaknya. Kayaknya Bapak masuk ke SMP, saya belum lahir mungkin sama Bu Imas ya. Iya. Benar Bu Imas, tahun berapa Bu Imas? Ayo berapa? Udah lahir belum? Pak Ucin ini udah masuk SMP loh. Sekarang udah enak ya Pak ya? Iya, udah. Jadi enak. berangkat dari rumah jam 5. Jam 5. Ngantosan eta mobil non tadi teh? Gelebek gitu. Gelebek teh ya? Iya. Jadi naik berapa orang dari sana Pak? Dari sana saya cuma 3 orang. 3 orang. Ya, rekan saya itu yaitu Saudara Amir Saripudin yang pertama. Ya. Yang kedua Saudari Oom. Masih ada? Kebetulan rekan saya yang Om itu yang biasa suka duka saya masuk ke sini itu bareng-bareng gitu ya Pak? Bareng-bareng itu sudah meninggal dunia. Oh, innalillahi ya. Jadi yang seangkatan Bapak sudah almarhum mungkin ya. Iya. Tapi yang satu lagi masih ada? Masih ada. Masih ada ya, alhamdulillah. Itu berangkatnya cenah jam 5 ke sekolah oge. Aduh Gusti. Tapi kalau naik mobil gelebeg eta ya pasti bukan yang hanya ke SMP saja mungkin Pak ya. Iya. Jadi banyak yang mungkin mau ke pasar, Iya, ke berenangnya pasar, itu. iya. Jam 5 cenah. Pak, nih selama di Salimba, Bapak waktu masuk ke kelas 7 nih. Iya. Ada gak guru yang sampai saat ini masih diingat sama Bapak gitu? Ketika saya nyebut Salimba langsung emut, waduh abi kelas 7 ya emut Iya. kasih Bapak eta gitu, saha ada Pak? Masih ingat Pak. Ada beberapa masih guru yang masih ingat. Ada siapa coba Ya, Pak? Yang pertama yang paling saya terkesan Ya. itu adalah yang pertama kalau di putrinya Ibu Oom. Ibu Om. Ibu Oom. Ya, dulu Dia guru ngajar apa? bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia tahun 82. Iya. Yaitu namanya Ibu. Ibu Oom. Pasti nggak kenal sama saya. Iya. Kenapa Bu Om Mbak? Kenapa? Ibu Oom kalau mengajarnya itu ya dia tegas. Tegas gitu ya. Tegas. Apabila misalkan anak-anak suka kalau cek bahasa heureuy, Ya, malah heureuy nah gitu ya. itu ya yang menjadi sasaran buat Bapak termasuk juga? Iya, termasuk pernah biasa. Pernah juga. Iya. Terus selain dari tegasnya Bu Om, Ya. apalagi yang diingat sama Bapak? Yang diingat sama saya Pak Sarbini. Pak Sarbini? Pak Sarbini. Guru Itu guru biologi. biologi. Kenapa Pak Sarbini? Oh, kalau Pak Sarbini itu kadang-kala masuk ke kelasnya itu, kalau sekarang itu lamun cek sunatama rebo. Maksudnya bawa persiapan untuk jadi raridu gitu raridu. bawa segala gitu ya. Kalau Pak Sarbini dulu dia masuk, silakan katanya Ya. buka halaman sekian. Buku Di paket dalam biasa. Buku paketnya. Ya. Padahal Pak Sarbini itu nggak lihat bukunya. Tapi tahu beliau. Dia tahu Bisa. bahwa Itunya. halaman sekian itu Penjelasannya ada anu. penjelasannya anu. Nah itu. Jadi- Dan sangat terkesan sekali. Jadi ingat merenannya buku Iya. paketnya ini halaman ini beliau nggak usah, kalau kita kan masih lihat-lihat ya Iya, Pak ya. iya. Anak-anak buka halaman tentang anu gitu. Iya. Tapi kalau Pak Sarbini mungkin udah di luar kepala mungkin ya. Udah dalam kepala. maksudnya di dalam Kalau di luar kepala kan sorry. seksiumanya sih kan ya. Iya benar-benar Pak Sarbini. Tapi gimana cara mengajarnya, enak nggak Pak sama Oh, Pak Sarbini? cara mengajarnya Pelajarannya apa tadi? biologi. Oh biologi ya. Biologi. Gimana itunya pelajaran? Oh, cara mengajarnya sangat tercerna sekali. Jadi bisa selalu ingat lah. Ya. Selalu ingat. Jadi selalu ingat itu dia mengajarkannya. Kebetulan saya di sini ya kadang-kala gak termasuk orang-orang itu murid-murid yang terbelakang aja lah. Gitu. Jangan terbelakang ada atuh. sedikit rankingnya antara Ya. 1 atau 2 Ya, dan ya. 3 mah gitu. Ya lumayan lah gitu ya. Lumayan lah. Jadi kalau Pak Sarbini sedang mengajar, Ya. saya itu selalu terpelongo gini ya. Ya. Jadi mengingat Ya. itu. Jadi karena
di dalam belajar itu kadangkala daripada menulis lebih baik mengingat seorang guru di dalam waktu mengajarkan. Kalau nanti mau istilah diulang lagi, oh ingat si bapak itu berbicara begini, tahu berarti untuk isinya yang ini. Ya, betul. Jadi mengingat apa yang disampaikan secara langsung oleh guru mungkin Pak ya. Nah, secara tidak langsung. Ternyata Bapak ini lumayan juga ya. Itu di kelas 7 Pak ya? Di kelas 7. Tadi Bu Om sama Pak Pasar Bini ya. Itu masih ada? Sekarang itu udah almarhum juga ya. Iya. Kami juga mengucapkan sangat berterima kasih sekali. Mudah-mudahan beliau itu bukan bekas guru tapi guru saya. Guru gitu ya. Saya bukan waktu di SMP Negeri Limbangan itu ya telah meninggal dunia. Mudah-mudahan di alam kuburnya itu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Beginilah kalau ngobrol sama sesepuh gitu saling meriah aja. Oke, Pak. Nah, selain Bu Oom sama Pasar TV. Jadi Pasar TV inget ya. Pasar TV kalau yang itu. Pasar TV. Iya, Pasar Bini ya. Kalau Pasar Bini ada lagi nggak yang lain? Wali kelasnya siapa dulu Pak? Oh, wali kelasnya Pak Tommy. Pak Tommy masih ada? Pak Tommy. Saya kurang ini apa udah masih ada atau Pak Tommy tapi dulu ya. Pak Tommy. Ya, guru apa dulu Pak Tommy? Pak Tommy sama. Kalau Pak Tommy pada waktu saya kelas 2 itu guru biologi juga. Biologi juga. Oke. Itu Pak Tommy ya. Pak Tommy ya. Ada hal yang mengesankan di kelas 7. Dulu kelas 1 Pak ya? Iya, kelas 1. Ada hal yang paling Bapak ingat nggak sampai sekarang? Waktu kelas 1 apa gitu? Ada yang paling diingat nggak? Kenangan waktu Bapak kelas 1 ya gitu. kenangan belajar atau kenangan bebas mau curhat silakan ya. Ibu ini Bapak ya. kalau kenangan saya waktu masuk ke sini itu ya kalau dalam belajar malah udah jadi masalah ya. Kalau kenangan saya sekolah ke sini itu waktu dulu itu ada sebuah warung di sana nih. Di mana? Di gerbang. Di sebelah pinggir, sekarang itu pinggir ini ada di sana sebelah jalan kalau mau ke Salimba itu sebelah kanan di bawah rumput bambu. Nah itu ada warung gitu. Ada warung Biidar dulu. Biidar sana tuh. Masih ada nggak ya sekarang? Oh udah nggak ada. Udah nggak ada ya. Jadi dulu ada warung di situ. Kenapa yang diingat? Kenapa spesialnya? Yang diingatnya itu khas makanannya. Makanannya. Sampai sekarang juga saya masih menjadi favorit. Apa tuh? Bala-bala. Sampai sekarang itu bala-bala menjadi favorit. Kadang-kala sampai sekarang pun juga dari rumah belum makan. Bala-bala apa gitu? Enggak, bawa nasi dari rumah. Oh, sengaja bawa nasi dari rumah. Tolong Bapak mau berangkat sekolah, enggak makan dulu, tolong sediakan nasi dalam kotak. Bawa gitu ya. Pak, kalau untuk dengannya sebenarnya. Jangan. Kenapa? Di sana juga ada bala-bala lah. Enak dengan bala-bala. Tapi di sana itu biasa. Jadi pokoknya itu makan bala-bala. Dengan harga berapa dulu? Coba berapa Pak? Berapa harganya? Cuma Rp25. Rp25, 25 perak. Iya, 25 perak. Dapat satu. 25 perak. Iya. Akhirnya sabar. Iya. Sekarang 1.200 ada yang satu malah. Ada satu. Iya Pak ya. 1.000 sekarang itu. Ya. 1.000. Tadi teh bibi saha? Biidar. Ya Biidar. Karena mungkin emutna karena gorengan. Bukan gorengan banyak. Bukan. Dengan gorengannya tadi Bapak senang dengan bala-balanya. Tapi kalau misalkan kalau misalkan Biidar masih ada, kangen nggak dengan olahannya lah? Sangat gitu ya. Itu kadang-kala saya makanya itu dengan rujak kol. Engkol dirujak. Iya. Itu yang paling enak. Ya, engkol disiksik diiris. Kecil. Ya pakai air. Ya pakai air, pakai bumbu-bumbunya ya bumbu rujak lah. Ya bumbu rujak gitu. Tapi bumbu rujaknya bumbu rujak bening. Iya. Bumbu rujak bening. Emang dulu yang jualan cuma itu aja Pak? Cuma itu aja. Di dalam nggak ada? Di dalam dulu nggak ada. Nggak ada. Jadi cuma baru satu gitu ya. Tapi emang sih kalau dulu belum banyak yang jualan kayak tanggungan kayak gitu belum ya Pak? Enggak. Belum ya? Belum. Iya. Itu katanya Biidar kalau masih ada tuh. Iya. Bapak mau menyampaikan apa nih kalau Biidar masih ada? Silakan. Kalau Bu Idar masih ada, makasih Bu Idar menemani gitu ya.
yang telah istilahnya memberikan kenangan buat saya. Yaitu bala-bala Itu gitu. bala-balanya juga rujaknya. Terima kasih. Kalau mungkin Bu Idar sudah tidak ada lagi, Ya. sama mungkin saya sudah tidak ada. Mudah-mudahan almarhumah Bu Idar ini diterima Allah Subhanahu wa taala, Amin. bahkan dilapangkan di alam kuburnya juga mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala Amin. dan menjadikan sebagai ahli surga buat mereka. Amin. Dar eta masuk ibadah itu ngasih sesuatu juga Iya. nya. Pak, biasanya di kantin kalau anak sekolah gitu Ya. biasanya. Nggak apa-apa nih Pak ya. Iya. Pasok Darmaji tar. Nah, itu biasa ada. Oh, Bahkan biasa. saya juga pernah. Saya juga terus terang. Iya, Ini betul, dari betul. hati dari saya pernah. Ya. Darmaji kadang-kala kalau misalnya mengambil bala-bala, ini yang satu di sini, Eta nempel tapi yang hiji. di belakangnya itu ada lagi. Itu, ya. Ada eta. Itu Ya. adalah fakta. Ya fakta. Fakta, Ya, itu. ya. Karena emang kebanyakan ya seperti itu. Iya. Tapi mudah-mudahan tidak juga gitu Tidak Pak ya. juga, Cuman iya. emang kalau di zamannya Bapak mungkin sampai sekarang pun masih ada mungkin anak-anak yang Ada. seperti itu. Tapi ya kemarin saya pernah ngobrol sama yang di kantin sekarang Pak. Ada yang Darmaji Pak. Tapi ini beliau ingat gitunya model Ya. lainnya. Bapak masih ingat dengan Bi Idar. Ya. Jadi dia ngasih Pak. Bu Ngasih. cenanya gitu Bu Mas. Bi cenah abi ti payun sok-sok Darmaji wae. Transfer Pak. Oh iya. Iya, transfer kemarin-kemarin no katanya. Jadi emang baheulana rada bangor meureun di sakolana. Jadi langsung ditransfer gitu. Jadi ya istilahnya emut karena kesalahan gitu ya. Kesalahan. Karena emang itu adalah sesuatu hal yang tidak baik gitu Pak ya. Iya, Tapi iya. kalau anak remaja jadi bingung deh, Iya. dapatnya hese deh. Tapi jangan dicontoh loh ya nih Salimbar omat entong naon tadi teh. Tidak boleh dicontoh. Tidak boleh dicontoh. Ini hanya pengakuan saja. Iya. Karena emang seru kadang Mak. Oke, itu di tadi kelas 1 ada Boom Boom, sama Pak Pasar Bini. Pasar Bini sama Pak Iya, Tommy mungkin ya. iya. Di kelas 2 Pak. Di kelas 2 ya sama Pak Tommy. Pak Tommy. Pak Tommy. Kenapa Pak Tommy? Pak Pak Tommy Tommy kenapa? ini orangnya kelihatan serem. Pak Tommy suaminya Bulala bukan? Bukan. Oh bukan, Bukan. sudah tembus. Saya so tahu ya. Pak Tommy. Iya. Beda Pak Tommy. Iya. Orangnya serem kelihatannya, tetapi kalau sudah didekati itu adanya Bager gitu. lembut. Kalau cuma kelihatan mukanya saja yang serem. ya, ciga abi gitu. Iya. Gak jauh tipis-tipis. Kabayang nanti sigera kumisna baplang gitu zaman bareto mah gitu Pak. Emang kumisan Pak Tommy? Kumisan ya, kumisnya tipis. Nah, kumis tipis ya. Pak Tommy bager pangintennya. Iya, bagus. Ada lagi yang lain di kelas 2 Pak? Oh, kelas 2 yaitu guru olahraganya. Siapa dulu Pak? Guru olahraganya Pak Yang masih diingat. Apa yang masih ingat itu Pak lah, Ayo loh. Pak Anon. Pak Anon. Pak Anon. Ya. Pak Anon. Pak Anon. Tahun 82 82 ya Pak Anon. ya. Kenapa Pak Anon Pak? Pak Anon ya mengajarnya Enakeun oge. enakeun oge. Emang- Dan dia kalau dulu itu ya termasuk guru yang favorit juga ya. Hampir di Guru semua siswa olahraga. gitu. Ya, ada Guru olahraga olahraga. emang selalu dinanti Iya, gitu ya. iya. Apalagi kalau sebelumnya kita sudah belajar dengan yang istilah nama anu yang menyeduhkan lah Iya. istilahnya. Sok abang berangkeun jeung ditungguan wae olahraga mah. Iya. Emang enak ngajarnya Pak Enak, sama enak, itu ya. enak. Oke, selain dari guru olahraga, Kalau guru olahraga saya dulu itu ada lagi nggak? ada. Kalau ini bukan acara menyenangkan, tetapi saya itu suka bolos waktu dulu itu. Sok ngapal Suka gitu. mabal. Cuma Pas pelajaran eta cuma gitu. pelajaran tertentu, yaitu Sok. Siapa? pelajaran bahasa Inggris dulu itu Pak Pak siapa? apa lagi? Bukan Pak Ngan. Pak Ngan. bukan. Coba kita flashback aja nih Salimbar, itu Ya. kan ngobrol kenangan. Nah, ini kenangannya itu. Kenapa? Lupa lagi namanya. Ya, Jadi yang kenapa? yang ini permasalahan. Nah, Kalau pelajaran dia, Ah. kadang-kala 2 orang, 3 orang saya suka mabal ke belakang ke sana. Belum di benteng, belum? Ya, belum di benteng dulu. Jadi ngaprak gitu. Masih ngaprak. Ya suka saya nongkrong di sana di mana? Di Ya. Cikelepu. Ada di Cikelepu. Kalau sekarang melihat ke Cikelepu ke sana, Emut gitu. udah mewah sekarang. Dulu Pak cuma istilahnya pemandian, Ya. ada balai-balainya ya, Ya. untuk biasa Nongkrong sholat, ya. nongkrong
enak, dingin aja di sana itu, di bawahnya itu. Jadi cuma pas pelajaran bahasa Inggris, Ya, Bapak dan kadang-kala rekan-rekan, ya, belajar bahasa Inggris kala-kala mabal gitu ke pinggir. kadang-kala gak mood untuk belajar bahasa Inggris gitu. Langsung wek mabal. Iya, mabal gitu. Berapa orang biasanya yang berangkat? Biasa orang, ya. Anu geng Bapak anu berangkat Ya, mabal. 4 Biasa. orang lah. 4 orang. Masih ada sekarang teman-temannya siapa aja Pak sebutin. Tapi nggak mau disebutkan Oh, nggak mau. namanya. Nggak mau disebutkan namanya. Nah itu. Takut-takut ya, singgung itu. Namanya. Tuh caranya. Jadi ada kenangan juga di mapel bahasa Inggris Iya. Bapak soknya gitu. Iya. Ya, karena emang kenapa sih sebetulnya Ya, kenapa nggak mau gitu? diakibatkan saya itu kurang Kurang paham. memahami, kurang paham. Ya. Padahal kalau diingat-ingat sekarang, kalau toh memang seorang guru misalkan mengajarkan pelajar yang kurang paham, seharusnya kami menghimbau saja ya kepada Ya. siswa di sini itu tolonglah untuk lebih didekati segurunya itu, Ya. supaya kita ini terekspos atau bisa istilahnya mengikuti alur cerita Ya. secara ini dia bisa menyerap ilmu-ilmunya. Ah, tuh dengerin Salimbers. Kalau kalian kurang suka sama mata pelajaran Ya. atau sama gurunya, Ya. dekati saja ya Pak ya sebetulnya. Tuh, jadi mencontoh pengalaman dari Pak Ocin ini. Jadi kalau kalian misalkan sebel sama pelajaran apa gitu Iya. jangan disebutin maksudnya, tapi jadikan pelajaran. Dekati saja gurunya ya, Iya. dekati gitu agar supaya kita ya bisa ikut alurnya tadi Oh, gitu iya, ya iya. sama gurunya aja nggak ameh kacirian lah udah kita cenah reda gitulah. Iya. Ada lagi nggak Pak? Selain itu. Oh, Itu kelas 2, mabal teh kelas 2. Iya, kelas 2. Kelas 2. Kalau kelas 3 saya tidak Ya. bisa mabal karena Ujian gitu ya. target kelas 3 itu adalah ujian. Ujian, oke. Dulu kalau pada waktu saya belajar di sini waktu SMP negeri, itu pertama cikal bakal adanya NEM. Oh, yang angkatan pertama itu di Yang Bapak? angkatan pertama, Nah, yang angkatan tahun 85, NEM dari nilai ujian murni. Murni ya, Nah, nilai ujian iya, murni. iya, itu nilai ujian murni. Jadi Bapak angkatan pertamanya ya? angkatan pertama. Bapak aktivis di sekolah nggak? Aktivis di sekolah. Ya kayak ekskul atau Oh, apa? ekskulnya saya olahraga. Olahraga. Tapi kalau OSIS kayak gitu? OSIS enggak. Nggak. Jadi enggak. Berarti hanya ekskul olahraga, olahraga saja. Ada kenangan yang paling diingat di kelas 2? Apa? Kenangan yang paling diingat. Kelas 2 ya selain mabal tadi Oh, lah. dari Babal tadi ya. Kenangan yang paling diingatnya itu Sama ya teman, kenapa, kegiatan gimana? olahraga aja. Heeh. Jadi kegiatan olahraga itu yang paling diingatnya itu kan dulu kalau mau olahraga itu jauh ke lapangannya. Ya, belum ada lapang emang Belum dulu. ada. Ya, ya. Masih menginduk ke Pasopati. Jadi kalau mau olahraga mesti ke sana. Ke Pasopati di sana. Ngabring. Jalan kaki. Oh, itu yang jadi kenangan Ya, makanya. kenangan. Bahkan kenangannya itu kan dulu mah si lapang itu becek kadang-kala masuk ke sekolah ini Jeblok deh gitu. jeblok lagi ya dulu jeblok lagi dulu. Iya emang kalau dulu itu Iya. perjuangannya sangat-sangat. Perjuangan. Tapi masih ada ya Pak yang sampai tahun ini juga, sampai saat ini juga sekolah yang seperti itu mungkin Pak ya. Yang bagaimana? Nya anu jar blog Oh, gitu lah masih, istilahnya, masih ada, banyak ya. masih. Tapi alhamdulillah enak mah terus reda ngota lah kapalih dia mah gitu ya. Kalau misalkan melihat Salimbas saya tadi dengan Ya. dengan Bu Ima. Oh iya, gimana sekarang untuk tanggapan Bapak tentang Salimbas sekarang Oh. dengan yang dulu gitu? Kalau tanggapan saya sebagai untuk Salimbas tadi juga saya bengong loh. Dulu kata saya ngobrol dengan Bu Imas, Ya. yaitu Salimba ini kalau dulu itu bangunan-bangunannya juga yang apa anu palidinya tahun pertama Ya, yang di awal. itu kadangkala bangunannya pendek Oh, masih rendah ya, gitu. masih rendah ya bisa dikatakan kumuh kalau dulu Kalau dulu, ya gitu. kalau sekarang mah masya Ya. Allah. Kalau lapang yang sekarang yang Bapak lihat itu dulu apa di sana? Yang mana? Yang lapang sekarang, yang lapang sebelah yang sebelah sana. masih lapangan poli dulu. Masih poli. Oh, poli. Taneuh keneh deui nya. Taneuh. Ya, taneuh. Masih kesananya itu lamun cisna Ya. kebon eurih. Oh, apa ya kebun deuri? Ya. Masih kebon lah gitu Iya, ya. kebon. Kalau dulu ada berapa kelas, Pak? Dulu untuk Ya, kelas Bapak aja, kelas 1 7 kelas. 7 kelas berarti 7 kelas sampai H. sampai H ya. Sampai H kalau salah. Ya sampai H. Ya. Kelas 2 sama mungkin ya. Sama. Ya. Nah, itu di kelas 2 olahraga. Cik di kelas 3 nah, Pak. Ada guru yang paling wow kan biasanya kelas 1, 2, 3 berbeda ya. Ya. Ada lagi ketemu lagi guru yang Ya. lebih senior mungkin. Ya. Siapa Pak kira-kira? Oh, kalau dulu Kelas 3 nah ya. yang masih apa yang sangat ini adalah Pak Sujai. Pak Sujai. Pak Sujai. Masih ada Pak Sujai? Pak Sujai kebetulan sudah meninggal. Maksudnya dunia. almarhum juga ya. Ya, Kenapa Pak Sujai? Dia itu karena apa terlihat karena dia seperti ustadz gitulah.
Nah, ajangan lah gitu ya. Agama ya, Oh, nyantri ya. gitu. ini. Iya. Ya dia adalah lembut lah di Iya. dalam mengajarkannya, jadi menyerap untuk di dalam pelajaran tentang masalah keagamaan. Kalau dulu kan misalkan kalau sampai sekarang pun juga kalau di SMP itu kalau terbilang misalkan jadwal pelajaran keagamaan itu minim. Iya, Ya kalau untuk SMP umum. Tapi dia itu meskipun waktunya sangat minim, tetapi cara mengajarkan kepada anak-anaknya itu ya sangat menyerap sekali. Makanya melihat untuk kelas 3 ini ya istilahnya si anak-anaknya itu ya tidak ada istilahnya seperti tadi yang katakan mabal-mabal Ya, lagi ya. gitu. Nah itu karena target Sudah mulai. mungkin untuk kelas 3 Ya, itu nilai. kalau kelas 9 ya kalau sebelum Ya, itu kelas 3 itu target untuk lulus dari SMP Ya, gitu. terus ya Iya. udah mau mengejar nilai lah Iya, kalau kelas mengejar 3-nya nilai. mau ujian lah segala Ujian macam. lah. Tapi baru udah kayaknya mah kalah liar nanti di kelas 8 justru. Ya kan rata-rata gitu nya. Iya. Tapi emang nggak semua, cuman Iya. emang kalau dibandingkan dengan yang dulu anu rada macet teh enak kelas Iya. 8 justru Kelas gitu ya. 9. Justru kita ini Salimber kelas 9 itu kita udah harus sudah mulai hati-hati gitu ya. Iya. Apalagi ke gurunya, terus mengerjakan tugas dan segala Tugas. macamnya emang harus ada giat lah Pak ya. Iya. Oke, itu tadi Pak Sujai. Ada lagi nggak guru? Pak Sujai Kelas 3-nya. semuanya rata-rata gurunya biasa. Sama saja lah, Biasa, Red, sama gitu ya. saja. Jadi yang paling diingat Jadi di kelas 3 tidak ada yang terfavoritkan. kan Iya. tapi cuman yang paling diingat yang Iya. begitu eta Pak Sujai. Sujai. Iya, Pak Sujai. Oke Pak, itu di kelas 3. Ada lagi nggak selain guru nih? Teman yang selalu Bapak sampai sekarang nya rindu lah pengen ketemu atau gimana gitu. Ada. Tapi sampai saat sekarang Ya. itu adalah Pak nanti teman saya. Teman saya yaitu Undang Abdurrahman. Satu kelas dulu. Satu kelas. Orang mana Pak? Apa? Orang mana? Orang masih kerabatnya pada Lancar. Oh ya. Yang pada Lancar yang di Ya. mana ada kalau dulu itu rumahnya itu dekat klinik 24 jam. Ya, Sana. daerah situ ya. Iya, jadi terkenangnya itu di sana karena dia sudah meninggal dunia. Oh, sudah almarhum. Sudah almarhum. Ya. Itu emang sahabat karib gitu, Sangat Pak. karib sekali Ya, di ya. sana. Jadi kalau misalkan saya istilahnya kegiatan kan saya Ya. spesialisnya main bola. Dia jago main bolanya bagus. Jadi Ya, saya ya. selalu ikut di sana. Kadang-kala menginap di rumahnya juga. Oh, ngahaja gitu monok. Ngahaja, monok. Daripada Jauh UI kan dari itu sana. jauh ya monok Iya. didinya gitu. Ngadon gitu ya. Ada lagi sama barusan Pak siapa barusan? Pak Undang Abdurrahman. Pak Undang. Ya. Ada lagi ya selain Undang. beliau? Beliau Nah, selain Pak Undang ada lagi yang emang Bapak kangen banget sama itu beliau? Ada lagi siapa? ada ya dari Sukadana dulu. Supriyadi ingat. Masih ada sekarang? Masih ada. Masih ada. Tapi sempat ketemu sampai Cuma sekarang? Sampai sekarang belum ketemu kembali. Berapa tahun? Berapa lama? Tahun? Wah, udah lama, hampir ada 20 tahun. 20 tahun. Dia itu kalau ke sekolah ke sini. Iya, kenapa? Kalau ke sekolah ke sini itu kalau orang lain pakai mobil. Terus? Ya, kalau dia itu ke sekolah itu pakai sepeda kumbang yang dulu. Ontel gitu? Ya, ontel. Itu kalau sekarang itu antik lah kalau Iya, antik sekarang. bener. Jadi dia kesini, beliau kesininya jadi naik sepeda naik gitu. sepeda. Tiap hari itu. Tiap hari. Iya, tiap hari. Siapa namanya Pak? Supriyadi. Pak Supriyadi itu. Supriyadi. Kalau lagi nonton ada yang mau disampaikan nggak sama Pak Supriyadi? Oh, silakan. Pak Supriyadi. Kalau misalkan Ketemu. kamu misalnya saudara Nonton, ya. nonton kami di sini. Jadi salam kangen nih dari kami. Aja. Salam kangen dari saya kepada Pak Supriyadi. Terima kasih Pak Supriyadi. Dulu ya sangat ingatnya itu dengan sepeda ontelnya. Iya, jadi Pak Supriyadi. ciri khas gitu Ciri ya. khas. Iya, Ciri khas. Tapi ya. emang akrab dengan Bapak? Oh akrab. Akrab banget. Sekelas deh. Sekelas, pada sekelas ya. Kelas Oke. 3 Kelas 3 ya, begitu. kelas 3. Tuh kenapa Supriyadi Ya. gitu ya. Dan orang tuanya juga kalau pensiunan dari puskesmas, puskesmas Limbangan ya. Ya, beliau masih ada tapi ya. Iya, juga. Tapi sampai sekarang lost kontak, Bapak. lolos kontak, jarang lolos kontak itu. Tapi orang Sukadana ya mudah-mudahan ada
yang di sekitar, ada kalau nggak salah alumni yang di sekitar situ, mudah-mudahan bisa disampaikan ya, bisa ketemu sama Pak Ocin nanti, atau salam mungkin kangen halo dari Ocin, ya. Apalagi kalau bisa hadir ya Pak ya, nanti iya. di sini kita ngobrol-ngobrol lah sambil berbincang-bincang. Iya. Oke Pak, terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Ini kita dadakannya supir tembak biasa. Tapi kebetulan alhamdulillah saya ketemu dengan alumni Salimba tahun 85 ya Pak ya. 85 alhamdulillah kita bisa silaturahmi. Ada hal yang mau disampaikan nggak ke guru Bapak ya selama di sekolah gitu, ucapan terima kasih atau apalah, silakan untuk Bapak guru-gurunya gitu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat semua Bapak dan Ibu guru Salimba yang sekarang, kalau dulu SMP Negeri Limbangan, saya atas nama pribadi mungkin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan secercah ilmu kepada kami, ya kepada saya, untuk menjadi bekal, menjadi bekal di hari tua. Karena kalau memberikan pembekalan dari ilmu ini tidak ada istilahnya bandingnya kalau dibandingkan dengan memberikan sehelai kertas uang atau materi gitu ya. Materi. Tapi ilmu ini sangat berguna sekali buat kami. Bahkan sampai sekarang pun juga alhamdulillah, mungkin kalau untuk karir ya, untuk karir kami ini, kami juga mungkin mengikuti jejak dari Bapak Ibu pendidik kami yang ada di SMP Negeri 1 Limbangan dulu, sekarang Salimba. Alhamdulillah mungkin kami juga sebagai tenaga pendidik, dan mudah-mudahan mohon restu danya juga mungkin hari ini, mungkin esok atau lusa, atau mungkin minggunya akan datang atau bulannya akan datang, mudah-mudahan kami berdoa kepada Yang Maha Kuasa yang menjadi guru, mungkin ada ya peningkatannya. Sekarang juga mungkin kami sedang berkarir. Jadi apa Pak? Sedang berkarir itu untuk menjadi kepala sekolah. Hebat. Mudah-mudahan tuh doanya ya buat para Salimbar semuanya. Ternyata saya juga belum bertanya profesinya apa pada beliau. Dan Bapak ini seorang tenaga pendidik di mana nih Pak? Kalau sekarang? Kalau sekarang itu pendidiknya itu di SD Negeri 5 Simpen. Di SDN 5 Simpen ya. Cakat Sarang Bumi Pak. Oh, kebetulan yang dekat dengan rumah saya itu SD 2 Simpen. Jantan tebih deui gitu. Wah, pada di mana we nya? Saya itu di sana itu memberikan minta usulan kepada dinas, tolong ya untuk ditempatkan agak sedikit jauh dari rumah gitu. Ngahaja gitu Pak. Ngahaja gitu. Kenapa? Karena istilah kalau untuk mencari pengalaman baru. Pengalaman baru ya. Betul Kalau mungkin kalau di sekolah asal ya pengalamannya cuma sekian. Sampai kalau misalkan ditempatkan kepada yang lain tempatnya, mungkin untuk mencari pengalaman baru. Selain pengalaman mungkin saudara baru, ya lingkungan yang baru ya Pak ya. Hebat Pak. Ternyata Bapak ini seorang tenaga pengajar di SDN 5 Simpen ya. Dan alhamdulillah sebentar lagi mudah-mudahan ya beliau menjadi seorang kepala sekolah. Mudah-mudahan kita dorong juga Pak ya. Jadi alhamdulillah ternyata beliau ini seorang tenaga pendidik, mengikuti jejak guru yang pendidik. Kenapa? Emang dulu cita-citanya mau jadi guru Bapak? Iya, kalau cita-citanya itu yang pertama mungkin kami diarahkan sama orang tua. Ya, harus menjadi seorang guru lah. Karena guru itu supaya kalau kata pepatah itu digugu dan ditiru katanya. Tapi yang digugu dan ditirunya itu yang baik-baik. Ya, betul sekali. Oke, itu untuk karirnya Pak. Ada pesan nggak untuk Salimba saat ini Pak? Silakan. Pesan untuk Salimba, saya yang mau ke anak-anaknya boleh, pada anak-anaknya tolong anak-anak Salimba, yang paling pertama mungkin belajarlah dengan sebaik mungkin. Dan yang paling utama kami mohon kepada anak-anak di dalam proses belajar mengajar, tolonglah hormati seorang guru. Yaitu karena guru itu adalah merupakan orang tua kalian waktu di sekolah. Ya, orang tua waktu di sekolah. Karena di sekolah itu mau terjadi apa-apa itu cuma tanggung jawab pasti guru. Karena guru merupakan wakil atau misalkan orang tua waktu di sekolah itu untuk siswa. Jadi kami mohon lebih baik-baiklah, juga belajar baiklah untuk mencapai apa yang diharapkan oleh kalian. Semoga berhasil. Karena ilmu itu lamun ceuk sunat teh mah moal berat dibawa. Betul. Beda sareng harta. Beda sareng istilahnya yang tadi katakan Bapak harta.
ceuk paripaos bahasa Sunda teh mah gedena gunung lamun terus ditugaran bakal terseep. Tapi upami ilmu nya upami kalau terus diamalkan bukan istilahnya menambah, bukan istilahnya habis, tetapi akan lebih menambah lagi ilmunya teu abot lah nyandakna gitunya. Dan untuk mungkin kepada Bapak Ibu guru yang ada di Salimba di sini, terima kasih mungkin Bapak Ibu semuanya yang telah mengabdikan diri untuk mencerdaskan bangsa. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga mendapatkan istilahnya berkah ya. Dalam arti berkah di sini berkah semuanya, baik rizkinya maupun usianya maupun istilah kedudukannya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Tuh aing ngobrol sareng sepuh mah kieu ya Bu Guru. Alhamdulillah Pak Ocin, alhamdulillah kita bisa silaturahmi ya. Padahal Pak Ocin simpen ngajalah tebih-tebih gitu ya. Dadakan deh. Dan juga untuk para alumni yang mungkin kangen dengan alma maternya, ayo mangga sok tiasa Salimba selalu terbuka untuk para alumni untuk kita mengenangnya flashback lah nya belakang-belakang gitu. Pak Ocin pun barusan masuk ke Salimba langsung emut gitu ya zaman Bareto lah ya. Sekali lagi terima kasih. Ada sedikit pesan lagi Pak. Apa lagi? Pesan kepada teman-teman saya. Iya lupa silakan. Teman-teman saya yang istilahnya yang sudah alumni tahun 85 ya. Saya menghimbau kepada bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin sudah berkarir, bahkan ada yang lebih dari saya kan. Ya, nah itu. Kami mau istilahnya kalau bisa mengadakan reuni itu channel diantos reuni tahun 85 nih saya kangen lah. Kangen dengan bapak dan ibu semuanya. Apalagi kalau dulu mungkin kalau dulu saya belum tahu masa tentang wanita lah. SMP itu belum. Nah itu mungkin kangen saja mungkin kepada rekan-rekan semuanya yang alumni tahun 85. Kalau bisa koordinir lah. Ya tuh sudah mulai ini untuk mengadakan reuni akbar lah ya. Akbar lah gitu. Bisa mungkin di sini juga ini ada apa-apa nanti kita kontak-kontak dengan Pak. Bisa lah insya Allah kita koordinir di sekolah juga ya. Mudah-mudahan di masa pandemi ini kita bisalah lancarnya Pak ya. Kita bisa ketemu di silaturahmi dengan alumni yang lainnya, dan kebetulan saya pun dan kru dan tim yang lain pengen sekali mengadakan acara reuni akbar dan malahan nanti kita kedatangan tamu dari alumni tahun 74 Pak. Oh iya. Ada lagi Pak. Ada Pak. Tenang Pak. Ada lagi. Bapak 85 ya? 85. Oh masih muda. Masih muda. Ada lagi yang 74 Pak nanti ya. Oke, Salimbers terima kasih atas kebersamaannya, dan sekali lagi untuk para alumni kita selalu terbuka, silahkan ya reunian atau di luar wae ya. Sekali-kali mainlah ke Salimba. Insya Allah Salimba selalu terbuka, dan terima kasih juga Pak Ocin yang sudah jauhnya hujan-hujan deh ya. Dan mudah-mudahan Pak Ocin karirnya terus menanjak, sukses selalu, dan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan hari ini dan buat besoknya selalu bisa tercapai Pak ya. Dan kita selalu saling mendoakan lah ya. Dan untuk siswa jangan lupa pesan dari Pak Ocin tadi ya. Makanya kayak kuping kedai ini kalau ngobrol sama orang tua pasti kayak gini. Beda lagi sama anak muda ya. Terima kasih sekali lagi, dan untuk para sponsor yang selalu mendukung acara kita di Salimba Putih Biru, untuk toko HS, terus juga buat Aruni Jaya Mebel, buat Dio Baterai, terus juga buat Warung Fajri, buat Ega Foto, dan satu lagi siapa yang belum saya sebut nih? Oh ya, buat Bandeng Presto Haji Lilinya juga yang selalu mendukung acara kita. Sampai ketemu di acara podcast selanjutnya di Bincang Asik Tanpa Intrik, pelepas rindu alma matermu di podcast Salimba Putih Biru. Assalamualaikum. Dadah.